anak-anak kekasih Kristus, kita akan memulai pembelajaran kita pada saat ini. Seperti biasa kita memuji nama Tuhan dulu, kita bernyanyi, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami untuk sama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Di dalam memulai sampai nanti mengakhiri pelajaran ini, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa membantu mengajari kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Amin. Halo, sehat semuanya nak? Ya, kita bersyukur ya bisa hari ini kita masih belajar bersama. Ingat di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa. Walaupun kita memiliki kekurangan, sama seperti Amos, semua kita adalah istimewa karena pasti ada kelebihan kita di balik semua kelemahan kita. Dan satu lagi yang menjadi kelebihan kita. Kenapa kita istimewa? Karena memang kita memiliki kekuatan yang besar. Apa itu kekuatan kita? Yaitu Tuhan Allah. Yuk kita langsung memulai. Dengarkan dulu cerita berikut ini. Intan adalah satu korban bencana banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari 2013. Rumahnya hancur diterjang banjir. Intan juga tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga hancur. Kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua dan adiknya. Di lokasi pengungsian itu
ada banyak juga keluarga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga mereka. Setiap pagi, Intan duduk bersama teman-temannya di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Mereka bermimpi seandainya rumah mereka bisa berdiri kembali. Tentu mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak berdesakan seperti sekarang ini. Mereka juga bermimpi gedung sekolah mereka dapat segera diperbaiki sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Nah, banyak di antara kita seperti Intan yang memiliki segala impian di atas segala kelemahan kita. Tetapi ingat, walaupun apa yang terjadi, kita tetap memiliki kekuatan, yaitu sumber kekuatan kita adalah Tuhan Allah. Di balik semua kelemahan dan keterbatasan kita juga harus saling membantu, seperti yang dilakukan oleh Mika. Siapa itu Mika? Kita langsung belajar dari kisah Alkitab. Mika 1 pasal 1 ayat 1 dan Mika 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ya. Kita akan belajar siapa itu sebenarnya Mika. Mika adalah yang pertama singkatan dari Mikaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Ingat, siapa itu Mika? Itu singkatan dari Mikaya yang artinya apa? Siapakah seperti Yahweh. Jadi kalau ibu tanya, Mika itu artinya siapakah seperti Yahweh, itu artinya. Kemudian siapa itu Mika? Yang kedua, Mika itu berasal dari Moreset, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Kemudian yang ketiga, siapa itu Mika? Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Wow, ini yang sangat luar biasa ya. Kemudian apa yang dilakukan Mika? Yang dilakukan Mika yang pertama, ia menentang ketidakadilan, korupsi, dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Jadi ketika pemimpin-pemimpin yang memperbudak masyarakat yang rendah, maka Mika hadir untuk menentang ketidakadilan tersebut. Jadi Mika ini mau membantu dan menolong orang-orang yang tertindas. Selain itu juga Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni. Jadi jelas ya, anak-anak, kita harus saling menolong. Orang yang lemah kita bantu, orang yang bisa kita tolong, kita berikan pertolongan, dan orang yang salah juga perlu kita tegur, sama seperti Mika. Dalam Mika 1 ayat 7 sampai 9, di sana kita belajar yang pertama bahwa Mika menunggu Allah karena Allah mendengar dan menyelamatkannya ketika dia meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, Allah akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Yang ketiga, Israel harus bersabar dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap. Kemudian yang keempat, musuh-musuh mereka akan dihukum. Kisah Mika mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Kita seringkali lupa akan kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihi-Nya. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Misalnya, kita tahu bahwa menyontek itu salah, tetapi kita masih juga melakukannya. Kita tahu bahwa iri dan dengki itu mendukakan Allah, tetapi kita tetap melanggar perintah itu. Kita banyak melakukan pelanggaran, namun Dia yang begitu mengasihi kita akan mengampuni kesalahan jika kita datang kepadanya dan memohon pengampunannya. Bentuk-bentuk keterbatasan manusia itu apa saja ya? Banyak ya keterbatasan kita. Misalnya,
Yang pertama, kita tidak mampu menahan diri dari godaan mencontek atau berbohong, mengambil milik orang lain, benci, dendam, atau hal-hal yang semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu merupakan keterbatasan kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Allah sangat mengasihi kita manusia. Namun kita manusia ini seringkali hidup menurut kehendak kita sendiri. Manusia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Manusia menyakiti hati sesamanya. Situasi ini membuat Mika perlu mengingatkan bangsa Israel agar segera bertobat, karena penghakiman Allah akan segera dinyatakan. Sebagai manusia, kita pun seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Dia begitu mengasihi kita. Keterbatasan kita membuat kita seringkali jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kita membutuhkan bimbingan dari Allah supaya kita mampu melakukan perintahnya. Intinya, di dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita akan mampu menjalani apapun ketika Allah menyertai kita. Kenapa? Karena memang Allah itu adalah sumber kekuatan bagi kita orang yang percaya. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita supaya kita lebih memahami lagi bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita, maka Ibu mau supaya kita menuliskan sebuah doa pengakuan dosa pada garis-garis yang tersedia seperti di video ini ya. Kamu kerjakan di buku PR-mu, tuliskan sebuah doa yang berisi pengakuan dosa. Jadi pastinya tidak ada sistem melihat dari kawan ya, karena setiap kelemahan kita itu pasti berbeda-beda. Silakan tuliskan dengan jujur sebuah doa pengakuan dosa itu, nanti dikirim tugasnya melalui WA grup kita. Paham ya nak ya? Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan segera menutupnya. Untuk itu kita sama-sama dulu bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ambil sikap yang sopan. Tempat perlindungan
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita kembali berdoa. Benar ya Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan kami dan juga sumber sukacita kami semua. Bapa yang baik, di setiap kelemahan kami, Engkau ya Allah yang akan memampukan kami untuk kami bisa mengendalikan segala kelemahan kami. Karena di dalam kelemahan kami, ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Pelajaran hari ini Tuhan, kiranya bisa kami mengerti dan bisa kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Akhirnya kita akan mengakhiri video pembelajaran kali ini. Ingat, tetap nantikan video pembelajaran selanjutnya. See you next video. See you again. God bless you. Bye-bye.